Apa pandangan Anda mengenai isu ini? Ya, menurut saya isu ini memang menjadi krusial. Kenapa? Karena pemerintahan Pak Jokowi memasuki paruh kedua di periode kedua ya. Dan ini momentum yang tepat saya pikir untuk melakukan evaluasi apakah kemudian akan melakukan reshuffle atau tidak. Jadi kalau pertanyaan reshuffle itu menurut saya bukan hanya semata-mata untuk siapa, tetapi reshuffle itu untuk apa begitu. Dalam hemat saya, Mbak April, itu ada 4 biasanya faktor pertimbangan dalam konteks reshuffle kabinet ya. Yang pertama itu indeks kinerja menteri ya, itu yang disebut evaluasi FCR namanya, Finding Conclusion Recommendation. Jadi penemuan, konklusi dan rekomendasi apakah seorang menteri itu performa kinerjanya bagus atau tidak, sehingga kemudian itu presiden bisa mengevaluasinya. Kemudian yang kedua adalah persepsi publik tentang kepuasan kinerja menteri, dan itu biasanya respons dari halayak termasuk masyarakat yang kemudian memberikan masukan, input ya kepada pemerintah dari kondisi faktual yang dirasakan oleh masyarakat sendiri. Kemudian yang ketiga, nah ini yang tadi di intro perbincangan kita yang disebut sebagai faktor politis. Faktor politis ini hubungannya biasanya misalnya masuknya skema baru ya dalam konteks partai politik yang bergabung. Seperti misalnya Partai Amanat Nasional. Ini kan awalnya pendukung Prabowo Sandi, sekarang masuk ke Jokowi Ma'ruf Amin. Sehingga kemudian tentu ini mau nggak mau biasanya itu ada keuntungan dalam kekuasaan yang diperoleh, antara lain adalah terrepresentasikan dalam kursi kabinet. Yang kedua, faktor politis juga nih, di faktor politis itu biasanya dalam mengakomodasi figur-figur tertentu yang secara chemistry mungkin dekat dengan presiden. Sebut aja misalnya nama Pak Hadi Cahyanto kan, ini kan yang sekarang santer nih, termasuk Mbak April tadi di prolog sampaikan bahwa nama Pak Hadi setelah pensiun itu mau kemana, dan Pak Hadi ini termasuk salah satu figur yang sangat dekat dengan Jokowi jauh sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sehingga sangat mungkin Pak Hadi diakomodir pasca pensiun ini dan tidak menjadi panglima itu dalam kabinet Indonesia Maju. Apakah misalnya posisinya di lingkar terdekat Jokowi dalam konteks ini adalah kantor staf presiden, atau di posisi kementerian yang nanti pasti akan menyebabkan sirkulasi elit dan itu berdampak pada reshuffle. Faktor politis lain ya sebenarnya kalau kita lihat misalnya dari sisi kepentingan partai politik kan menjelang perhelatan pemilu itu selalu ada partai yang balik badan ya kan. Masih ingat dong Partai Amanat Nasional menjelang 2019 itu kan awalnya mendukung Jokowi, tapi kemudian mendeklarasikan dukungan pada Prabowo, sehingga itu berdampak pada direshuffle-nya Asman Abnur, Menpan RB. Nah, faktor yang keempat nih Mbak April, selain indeks kinerja, persepsi publik, faktor politis, itu yang disebut faktor damage control atau pengendalian kerusakan dari sejumlah menteri yang mungkin berpotensi itu menciderai reputasi pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Contoh ya, sekarang ini kan lagi rame misalnya menteri berbisnis, kemudian mungkin juga menteri yang terlibat konflik internal begitu ya. Apakah konflik internal partai tertentu misalnya kemudian layak dievaluasi, atau konflik kepentingan dalam konteks misalnya bisnis, tapi apakah presiden akan melakukan itu atau tidak, ya tentu akan kembali pada prioritas apa yang dibutuhkan presiden sendiri begitu Mbak. Baik, ini dari keempatnya sangat menarik sekali, kita bedah satu-satu. Mas Gun, yang pertama tadi evaluasi atau indeks kinerja. Nah ini kira-kira kalau dari pakar komunikasi politik seperti Mas Gun sendiri melihat bagaimana kinerja menteri-menteri Presiden Joko Widodo seperti apa? Apakah sudah terlihat rapot-rapot merah di lini mana saja? Iya banyak sih ya yang harus dievaluasi oleh presiden. Contohnya misalnya Menteri Hukum dan HAM ya. Itu kan banyak kontroversial terkait dengan lapas, ya kan, terkait dengan produk hukum yang kemudian ya kita sama-sama tahu ini juga berkenaan dengan KPK begitu ya. Tetapi ini lagi-lagi apakah kemudian presiden menganggap itu penting direshuffle atau tidak, balik ke
kepentingan politik presiden sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, contoh lain misalnya yang perlu dievaluasi adalah bagaimanapun kan Kementerian Sosial ini kan kementerian yang sekarang betul-betul di garda terdepan penanganan pandemi, dan banyak persoalan hulu seperti misalnya DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial, program keluarga harapan misalnya, yang persoalan hulunya itu sinkronisasi data. Kalau kemudian lebih banyak misalnya marah-marah di lapangan begitu ya, tapi persoalan hulunya tidak diselesaikan, tentu presiden harus mengevaluasi apakah nanti di reshuffle atau perbaikan kinerja, itu FCR-nya kembali ke presiden. Kemudian tentu akselerasi juga harus dilakukan menurut saya di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah begitu ya. Kenapa? Karena ini sokok guru dalam momentum ketidakpastian dan ketidaknyamanan di masa pandemi, terutama di wilayah ekonomi, dan koperasi adalah baseline yang kemudian di setiap krisis itu selalu menjadi penyelamat ya, karena kan itu yang sebenarnya lebih banyak ya ada di masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga akselerasi perbaikan recovery ekonomi itu butuh menurut saya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang betul-betul bekerja cepat dan tepat begitu ya, terutama untuk mengatasi masalah-masalah krusial ini. Belum lagi misalnya Menteri BUMN menurut saya Pak Erick Thohir ya harus kemudian juga dievaluasi soal terutama rame-rame belakangan ya, terkait misalnya dengan PCR, bagaimana responsnya gitu ya. Terus bagaimana juga misalnya Kementerian BUMN di beberapa pos yang sekarang lagi bermasalah seperti Garuda begitu ya, yang itu kemudian menjadi aset nasional, bagaimana recovery dari perusahaan-perusahaan BUMN ini dan lain sebagainya, dan lain termasuk juga Menteri Pendidikan ya dan Kebudayaan yang menurut saya perlu evaluasi hulu ke hilir nih, terutama setelah hampir 2 tahun kita diterpa pandemi dan butuh perbaikan-perbaikan sistemik ya, bukan kasuistik. Baik, kalau bicara soal persepsi publik yang tadi dikatakan Mas Gun, sebenarnya porsinya dalam mempertimbangkan ini untuk suatu kepala negara seberapa besar sih Mas Gun? Ya harusnya indeks kinerja itu supaya reshuffle itu tidak spekulatif, itu prioritas nomor 1 itu basisnya kinerja, harusnya ya. Tetapi kalau kita lihat praktik ya, praktik reshuffle di periode-periode kekuasaan yang ada pasca reformasi itu lebih banyak faktor ketiga yang disebutkan faktis ya, misalnya soal politik akomodasi, soal basis dukungan dari kekuatan partai politik. Ini yang kemudian makanya sering orang skeptis dengan mekanisme reshuffle yang digulirkan, apakah reshuffle ini betul-betul berorientasi pada kinerja atau sebenarnya lebih pada politik akomodasi. Nah ini yang kemudian harusnya di tahun memasuki tahun ketiga periode kekuasaan di periode keduanya Pak Jokowi ini, harusnya kemudian yang menjadi prioritas lagi-lagi adalah kinerja dan soliditas kementerian untuk mendukung visi presiden menjelang akhir kekuasaan Pak Jokowi. Kalau membaca data Mbak April, kita bisa lihat bahwa Presiden Jokowi itu pernah melakukan 5 kali reshuffle kan ya. Mungkin masih ingat ya, reshuffle pertama itu kan 12 Agustus 2015 ya, betul ya. Nah kemudian 27 Juli 2016, saya masih ingat betul tuh. Kemudian 17 Januari 2018. Kemudian yang akhir periode pertama itu ada di 15 Agustus 2018. Jadi ada 4 kali di periode pertama. Dan 1 kali di periode kedua, yaitu pada tanggal 22 Desember 2020. Nah, apa yang menarik dikasih catatan, jika di periode pertama Pak Jokowi di akhir kekuasaannya menjelang pemilu 2019 melakukan reshuffle, yakni pada tanggal 15 Agustus 2018, sekarang itu menurut saya tidak lagi relevan untuk dilakukan. Itulah maksud saya, jika mau melakukan reshuffle, maka reshuffle lah di tahun ini. Kenapa? Karena tahun ketiga, keempat, kementerian itu akan disibukkan dengan agenda-agenda di luar agenda kinerja, itu adalah agenda politik elektoral.
Jadi terutama sisa masa menjelang kerjanya tidak efektif begitu ya Mas Gun untuk bisa Iya, melanjutkan karena lagi. kan betul Mbak April, kalau bicara reshuffle itu kan harus diperhitungkan manajemen sumber daya manusia, manajemen organisasi birokrasinya, manajemen data begitu ya. Sehingga kalau kemudian bongkar pasang kabinet itu dilakukan di tahun ketiga atau tahun keempat untuk apa? Ya. Ya, toh itu tidak akan menurut saya memberi semacam sumbangsi pada akselerasi kinerja kabinet. Nah, kalau memang serius ya mau melakukan reshuffle, maka reshuffle tahun ini sehingga kemudian 2022, 2023 itu betul-betul masih bisa kalau hal-hal yang kurang diperbaiki, yang belum dilakukan dan yang kemudian buruk itu ada perbaikan-perbaikan signifikan. Bayangkan kalau reshuffle itu masih dilakukan misalnya di tahun 2023 akhir atau 2024. Bagaimana si menteri yang kemudian mengisi pos baru itu harus melakukan koordinasi birokrasi dalam waktu yang harus sama. memperhitungkan waktu juga untuk bisa bekerja begitu ya Mas Gun ya. Baik. Nah, ini seberapa besar sih kansnya mantan Panglima Hadi Cahyanto untuk bisa masuk ke kabinet. Nah, apakah kedekatan personal ini tidak menimbulkan isu-isu lain yang negatif begitu Mas Gun? Saya pikir potensi Pak Hadi untuk masuk kabinet Jokowi itu memang besar sekali ya. Terlebih mungkin setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai Panglima TNI. Kenapa saya bilang besar? Karena kalau kita lihat historisnya hubungan mereka ya mutual simbiosis ya di antara kedua sosok ini udah terbangun sejak lama. Dan Pak Jokowi menghadapi tahun-tahun penuh rivalitas ya menjelang tahun politik, terutama kontestasi elektoral 2024 itu butuh orang yang menurut saya dipercayai dan loyal begitu ya, dan itu sudah terlihat dari posisi politik maupun leadershipnya Hadi Cahyanto. Dugaan saya bisa benar bisa salah ya. Kalaupun masuk sepertinya memang akan di inner circle presiden paling dekat. Sebut aja misalnya posisi KSP jika pun masuk ya. Itu tentu sekali lagi yang paling tahu adalah presiden ya, karena kenapa saya bilang posisinya di situ yang pas untuk Pak Hadi. Pertama ada persepsi opini publik yang lama sekali, terutama 1,5 tahun terakhir ini yang menurut saya menerpa Pak Muldoko begitu ya. Contoh misalnya hubungannya dengan internal Partai Demokrat ya, ini tentu juga butuh konsentrasi sendiri Pak Muldoko untuk kemudian berada di arus utama rivalitas internal Partai Demokrat, karena waktu itu Pak Muldoko menjadi bagian dari konflik itu begitu. Nah, faktor lain saya pikir kalau Pak Hadi masuk misalnya di jajaran Menko sepertinya sulit menggeser beberapa nama yang ada saat ini, misalnya seperti ada Menko Maritim ya susah digeser, kemudian Menko Polhukam itu saya pikir jadi, juga. Jadi Mas Gun, Anda menilai bahwa Pak Hadi ini cocok untuk menggantikan kalau nanti diganti Pak Muldoko begitu? Ya, karena kan posisi itu terhubung dengan faktor keempat yang tadi saya sampaikan Mbak April, damage control ya, pengendalian kerusakan. Masih ingat nggak tuh di reshuffle 22 Desember 2020, faktor damage control ini juga menjadi pertimbangan presiden, misalnya dengan mengganti Juliari Batubara dan Edi Prabowo. Kemudian sebelumnya juga faktor damage control itu mengganti Terawan dan Fahru Roji ya. Terawan Menteri Kesehatan dan Fahru Roji Menteri Agama karena kontroversial. Kalau Terawan itu kontroversial menyangkut pandemi, Fahru Roji kontroversial dan pernyataan-pernyataannya ya di muka publik begitu ya. Nah, sehingga kemudian dievaluasi. Faktor damage control ini kemudian dilakukan oleh Jokowi dengan mengganti posisi reshuffle 22 Desember itu, seingat saya ada 6 pos kementerian ya. Kalau kita bicara misalnya lagi-lagi kembali ke sosok Pak Hadi, jika memang Pak Hadi masuk, sepertinya Jokowi akan membutuhkan posisi Pak Hadi di kantor staf presiden begitu ya. Pak Muldoko jenderal, Pak Hadi jenderal, dan pengalaman teritorialnya sekaligus juga sistem mata rantai pengendalian birokrasi yang kemudian mungkin dibutuhkan presiden dalam masa-masa krusial di akhir periode kedua. Ya.
Baik, nah ini menarik sekali faktor keempat untuk poros pemilu 2024 nanti, Mas Gun. Ini ya cukup lama, masih 2-3 tahun lagi lah ada pemilu serentak di tahun 2024. Nah, bagaimana dinamika yang terjadi saat ini? Apakah sudah sangat santer Anda melihatnya atau sangat vulgar sekali ini partai politik menunjukkan eksistensinya? Ya memang sudah sebagian diantaranya sudah publisitas politiknya udah intens ya. Kenapa? Karena pemilu itu menurut saya memang akan melewati 4 tahap sebelum proses pemilunya itu berlangsung. Pertama yang disebut dengan tahap pemunculan, yang kedua tahap primary, kemudian yang ketiga tahap nominasi, baru tahap electionnya sendiri atau pemilunya sendiri. Sekarang kita sebut sebagai tahap pemunculan pasangan calon atau orang yang potensial akan nyalon, baik itu di RI 1 maupun RI 2. Nah tentu kenapa kemudian sekarang rame, kita lihat misalnya fenomena deklarasi dukungan pada salah satu figur, ya ini untuk mendapatkan yang kedua tuh namanya legitimasi di primary. Kenapa? Baik, Karena seberapa pada besar akhirnya, sih Mas Gun dampak atau impact-nya dari perubahan dukungan ya, seperti yang kita tahu PAN beralih menjadi mendukung pemerintah atau mendukung Jokowi begitu. Apa dampaknya ke pemilu 2024 nanti kira-kira? sebenarnya kalau saya lihat secara politis tidak lagi berdampak signifikan sebenarnya. Jadi Lalu apa yang di dikejar kira-kira untuk partai-partai yang tiba-tiba berubah haluan ini? Kalau bagi partai tentu benefit of office ya, keuntungan dalam kekuasaan itu kalau bagi partai. Tapi sebenarnya bagi Jokowi dengan tidak mengakomodir PAN pun sebenarnya dia sudah bisa melakukan yang disebut dengan stabilitas kekuasaan dalam pola relasi eksekutif legislatif. Oke. Kenapa? Karena sudah suara mayoritas di DPR itu dikuasain. Dengan PAN majoritarian tendensinya lebih kuat lagi dengan 471 kursi kan, begitu. Dengan tanpa PAN pun sebenarnya Jokowi sudah bisa taruhlah misalnya punya kepentingan prioritas ya untuk disahkan di DPR sudah bisa. Makanya kalau saya sih melihat harusnya pertimbangan reshuffle di tahun ini ataupun di kemudian hari ini sebelum mengakhiri masa jabatan itu bukan lagi pertimbangan politik akomodasi seharusnya. Kan Jokowi sendiri sudah pernah mengatakan bahwa di periode kedua ini nothing tulus kan, begitu ya. Yang penting itu pada program prioritas penyelesaian agenda-agenda yang kemudian dijanjikan pada masa kampanye untuk kemudian menjadi legacy kan begitu. Nah kalau begitu pertimbangannya adalah pada akselerasi kerja. Berarti harusnya idealnya pada pertimbangan nomor 1 tuh tadi yang disebutkan indeks kinerja. Dan indeks kinerja tuh semua ada di saku Jokowi, siapa menteri yang performanya bagus, siapa yang buruk, kan KPI-nya udah punya. Yang disebut dengan visi presiden dengan implementasi program kerja yang dimonitor oleh mata dan telinga presiden begitu. Baik, gaya Jokowi yang beberapa kali terlihat sering ya Mas Gun ya untuk merubah kabinetnya. Ini menurut Anda sebagai pakar komunikasi politik apakah sehat begitu ataukah mungkin tidak efektif atau efisien? Reshuffle itu menurut saya memang diperlukan oleh presiden menjadi rentang kontrol atau rentang kendali ya pada mereka yang kinerjanya di bawah standar dan biasa aja sebenarnya. Makanya kemudian dalam konteks kewenangan kan hak prerogatifnya melekat pada presiden. Itulah arti dari hak prerogatif gitu. Jadi anytime presiden bisa mengevaluasi. Cuman masalahnya saya agak khawatir peristiwa reshuffle yang kemudian tambal sulam itu selalu berulang gitu. Karena basis pertimbangan reshuffle itu untuk siapa, bukan basis untuk apa. Nah disitulah selalu ada yang disebut dan cognitive dissonance ya. Keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan oleh publik. Misalnya nih, seorang menteri lagi berkinerja bagus, ingat nggak tuh di periode pertama, ya indeks kinerjanya bagus dalam beberapa sektor evaluasi juga dinilai bagus, tapi kemudian di reshuffle karena dia tidak memiliki basis kekuatan partai pendukung begitu.
Jadi kalau itu lagi-lagi bukan indeks kinerja, tetapi faktor ketiga yang disebutkan Baik. faktor politis. Mas Gun, terakhir ini Anda sebagai perwakilan publik, tadi ada faktor persepsi publik kan. Nah, Anda mewakili aspirasi publik yang paham betul ini seperti apa begitu. Ada pesan tidak untuk Presiden Jokowi kalau memang betul akan ada dalam waktu dekat isu reshuffle kabinet ini? Reshuffle itu harus merepresentasikan komitmen sih sebenarnya, ya. Komitmen untuk merealisasikan ragam program prioritas yang harusnya menjadi warisan 2 periode pemerintahan Jokowi. Berarti kalau ini adalah periode pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Nah, kalau kemudian tidak berorientasi pada upaya perbaikan, lebih politis, maka kemudian jangan pernah berharap yang disebut dengan reshuffle itu bisa menjadi solusi dari ragam persoalan yang mengemuka. Yang ada adalah hanya menjaga zona nyaman kekuasaan, begitu kira-kira Pak. Baik.